warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril iman. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sayyidi waladi Adnan alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga bersama-sama kembali kita berkumpul selesai menjalankan kewajiban kita berupa salat maghrib secara berjamaah yang kita teruskan dengan kajian rutin kita, pembahasan ilmu tauhid dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang telah kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita bertambah istiqamah di dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan keridhaan Allah di dunia dan terlebih lagi keridhaan Allah di negeri akhirat yang dilambangkannya dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah, yang dimana kita membaca hikmah yang ke-tali wa arba'un 42, yang perkataan mutiara hikmah kali ini masih berkenaan dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yang dimana intisari dari hikam 41 pada pekan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk benar-benar mempunyai kepasrahan diri cuma kepada Allah, yang dia dalam ilmu tauhid mempunyai sifat as-samad, tempat bergantung, yang pastinya akan memenuhi kebutuhan siapapun hamba tersebut yang betul-betul berketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bebaskan ketergantungan dengan pikiran, dengan keahlian, kepintaran, kecerdasan. Dia bebaskan ketergantungan dari makhluk, dari pekerjaan, dan mentauhidkan ketergantungannya hanya kepada Allah. Maka inilah termasuk orang-orang yang cerdas, yang terbuka mata hatinya. Tetapi ketika dia di dalam pekerjaannya
tidak kekal. Suatu saat dia akan yang meninggalkannya atau makhluk tersebut yang meninggalkan dia. Jadi itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, sangat heran, sangat aneh kalau ada orang yang lari dari zat yang tidak bisa dia melepaskan diri darinya, yaitu melepaskan diri dari Allah dan pacak. Tapi dia lari dari Allah. Tak galak lagi dia nak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, atau dia tak galak lagi nak taat sama Allah, padahal dia tidak pacak lepas diri dari Allah. Kemudian lari ke mana? Lari ke makhluk yang sama cak dia, yang tak pacak menunjuk manfaat sejatinya kepada dia dan tidak bisa memberikan kemudaratan. Maka orang seperti itu, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, termasuk orang-orang yang buta mata hatinya. Yang mana kalau dia melek, maka pasti dia akan paham bahwa tempat satu-satunya berhak untuk kita gantungkan diri, gantungkan harapan, gantungkan kebutuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini intisari dari apa yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah meneruskan dari perkataannya, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan engkau lari dari mengharap makhluk kepada pengharapan untuk makhluk. Jangan engkau mengharap min kaunin ila kaun, dari alam ke alam yang lain. Artinya alam itu di sini bermakna makhluk, dari ciptaan Allah ke ciptaan Allah. Fatakuna kahimari rohat yasir. Maka kalau engkau lari dari ciptaan Allah menuju ke ciptaan Allah, maka engkau akan menjadi kahimar, seperti keledai. Yang mana keledai itu dia menggiling gantung, yang kemudian yasir, dia selalu berjalan. Ya. Walladir ta'ala ilaihi walladir ta'ala anhu, yang dimana dia lari kepada perjalanan, yang mana dia selalu berjalan, yang tujuan dia yaitu permulaan dia, tempat dia memulai. Walakin irhal adil akwat ilal mukawin. Tetapi yang paling benar adalah engkau lari dari makhluk yang diciptakan, yang diadakan, kepada yang menciptakan, yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Athaillah katakan, jangan kau lari dari makhluk menuju ke makhluk lagi. Maka orang yang lari dari makhluk menuju ke makhluk dalam artian dia pengen belajar untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang murni, yang cuma berharapnya kepada Allah. Maka pengharapan kepada Allah ini akan dibuktikan dengan ibadah, dengan amal perbuatan yang dia gawikan itu pastinya harus tidak baca, tidak harus karena Allah semata. Inilah yang diterapi oleh Nabi Muhammad SAW, kita sekalian sebagai umatnya, untuk selalu membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita cuma untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Kita selalu diperintahkan untuk itu. Nah, maka ada tujuan-tujuan selain kepada Allah ini harus dikikis. Kalau kita pengen benar-benar menjadi hamba Allah yang murni. Tapi kalau masih ada pengharapan,
kepada selain Allah belum murni kita sebagai hamba. Belum kita itu dinamakan hamba yang murni. Artinya masih menghambakan diri dengan hawa nafsu, masih menghambakan diri dengan selain Allah. Ya, maka wong yang paling merugi itu wattakhadha ilahahu hawa, kata Allah dalam Al-Quran, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Walaupun dia tidak menyembah kepada selain Allah, tapi wong yang mengharapkan di dalam hatinya selain Allah, maka digolongkan orang tersebut menyembah kepada hawa nafsu. Ya, menyembah ke hawa nafsu ini bahaya. Maka segala amalnya tidak diterima dan kemudian tidak dapat apa-apa dia di negeri akhirat. Gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Di antara manusia ada orang yang berdoa kepada Allah. Apa yang doanya? Ya Allah, minta berikan aku daripada dunia lah cukup. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati, Allah nyuk dunia. Tapi di akhirat tidak kebahagiaan. Tapi orang-orang yang beriman sejati, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kita orang yang beriman minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Cak mana tanda orang yang benar-benar kebaikan dunia akhirat dia dapatkan? Orang yang benar-benar maksud tujuan dalam ibadah hanya kepada Allah, tidak selain. Nah, ini hamba Allah yang sejati. Gitu. Hamba Allah sejati. Nah, perlu juga dipahami di dalam tingkatan kemakrifatan. Maka juga harus dia benar-benar ketika beramal cuma untuk Allah, tidak untuk makhluk. Nah, ini lebih detail lagi penjelasan tidak untuk makhluk, yaitu dia tujuannya untuk Allah itu dalam artian mencari keridhaan Allah pertama, dan yang kedua dia beribadah itu memenuhi haknya Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang sudah berjasa kepada kita, yang mana dia menciptakan kita dari dakati, kemudian ketika sudah kita diadopkan, dia yang memberikan rezeki, dia yang tidak pacak kita lepaskan diri dari, yang dia menunjuk nafas dengan kita, yang dia memberikan selalu makanan kepada kita, menumbuhkan buah-buahan, sayuran, menyediakan ikan, menyediakan lauk pauk, sandang pangan kepada kita, Allah betul. Nah, harus benar-benar untuk Allah betul, tidak untuk selain. Dalam artian, kalau ada orang yang dia belajar, misalnya pengen ikhlas, cak mana ikhlasnya? Aku tidak beribadah untuk dunia, tidak beribadah untuk dapat pujian, tidak beribadah supaya orang simpati, orang puji, orang ngasih, tidak itu. Tapi aku ibadah cuma untuk dapat surga. Aku ibadah biar terhindar dari api neraka. Menurut Imam Ibnu Athaillah, wong yang ibadah untuk surga, wong ibadah untuk terhindar dari api neraka, maka ini sama juga wong yang kurang keikhlasannya. Ya. Kenapa? Karena surga, neraka itu ciptaan Allah. Ya. Juga termasuk ciptaan Allah sama caki Allah yang menciptakan. Berarti ketika dia ibadah, tidak dia ibadah karena dunia. Oke, berarti dia tarhal min kaum. Dia pergi maksudnya dari ke bagian dunia. Tidak dia untuk dunia, tapi dia ibadah untuk surga. Surga itu adalah makhluk Allah juga. Nah, ketika itu maka disebut dia orang yang lari dari mencari dunia,
dinafikan dalam hatinya, kemudian dia mengharapkan surga. Surga itu adalah ciptaan Allah juga. Oh, berarti dia belum ikhlas dengan keikhlasan yang sempurna. Walaupun kalau tingkatan awam, dia namun ikhlas juga lah. Ya, karena kita ibadah untuk masuk surga itu memang perintah Allah dalam Al-Quran, arti iming-imingan dari Allah. Kalau kalian beriman, beramal soleh, kalian sholat, kalian mengerjakan puasa yang wajib, atau kalau kalian berkorban, kalau kalian melaksanakan amal-amal baik, maka kalian akan masuk surga. Allah yang inginkan. Tapi kalau tingkatan yang tinggi dalam kemakrifatan, bahkan mengharapkan masuk surga dengan ibadah, ini kurang keikhlasannya. Ya, kurang kenapa? Karena surga juga adalah ciptaan Allah. Walaupun di dalam kajian kita pernah kita juga bahas, keikhlasan itu terbagi jadi 3. Tingkatan untuk yang semacam ini, level ini, tingkatan muawam. Nah, kalau bisa kita meningkat. Dia cak mampu stop kalau nak ibadah. Ibadah itu kalau baca benar-benar dua tujuan. Apa? Yang pertama adalah tolak ridwanillah, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu baik. Ya. Yang penting aku redha, yang penting Allah redha dengan aku. Urusan kaki masuk surga atau masuk neraka tidak tahu aku. Bukan hak aku. Ya. Bukan hak kita. Yang penting Allah redha. Kalau Allah redha, maka itu di dunia maupun di akhirat itu baik. Ya, kalau Allah redha, tak mungkin sengsara. Walaupun seorang hamba dilemparkan di neraka, tapi kalau Allah redha, maka neraka itu tidak baca tak akar dia. Ya, seperti siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak perempuannya Nabi. Ketika dia lewat di jembatan Sirat, kata Nabi, maka api neraka itu nyerit. Kan jembatan Sirat itu terbentang di pucuk api neraka. Dia menyala-nyala. Maka jembatan Sirat itu terbentang. Ketika Sayyidah Fatimah, kata Nabi, akan melintasi jembatan Sirat, itu api neraka yang ada di bawah nyerit. Dan di dalam riwayat yang lain, seluruh orang yang beriman ketika melintasi jembatan Sirat, api neraka yang ada di bawah nyerit. Apa ceritanya? Juz ya mu'min, cepat-cepat lewat wahai orang yang beriman. Jangan lambat-lambat. Kalau baca secepat kilat, jangan kau lambat-lambat. Kenapa? Karena cahayamu hampir saja memadamkanku. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah dapat ridhonya Allah. Yang api neraka dengan cahaya yang ada pada diri mereka hampir hitam. Dengan cahaya mereka. Kenapa mereka bisa punya cahaya yang hampir baik memidamkan api neraka? Karena Allah redha dengan mereka. Jadi kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, inilah yang didapatkan oleh sahabat Nabi. Baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Allah katakan di dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha sama Allah. Maka kalau Allah redha dengan mereka, ya sudah. Kata Allah, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kami siapkan bagi mereka surga mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada wa dzalika wal fawzul azim. Yang itulah merupakan keberuntungan yang paling agung. Jadi kalau kita nak dapat ridho dari Allah, maka sikap kuncinya di dunia ini apapun yang kita amalkan, maka niatkan cuma untuk menuntut keridhaan Allah. Kalau kita sudah nuntut keridhaan Allah, maka Allah redha sama kita. Kalau sudah redha, ya sudah. Apa
apa yang kita bayangkan di dunia akan diberikan, di akhirat pastinya dapat derajat yang paling tinggi. Itu yang pertama, harus kita tanamkan. Kita beribadah karena seperti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan salihah yang punya kemakrifatan yang tinggi di zamannya, terkenal Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan ma'abattuka hina abattuka raja'an li jannatika wala khaufan li narika. Kata beliau, aku itu beribadah kepadamu ya Allah ketika aku beribadah bukanlah takut dengan neraka-Mu dan bukan pula menginginkan surga-Mu, tetapi yang kuinginkan hanya satu, yaitu Kau ridha kepadaku. Kenapa? Karena dia punya makrifat, punya pengenalan dengan Allah yang benar-benar tinggi. Kalau Allah sudah ridha, maka seluruh akan didapatkan oleh beliau. Tapi kalau Allah tidak ridha, nah inilah yang malapetaka. Makanya ini yang pertama, kita beribadah kalau tingkat yang paling tinggi, ridha Allah adalah hanya tujuan kita. Yang kedua, kita memenuhi haknya Allah dalam diri kita. Seperti kalau ada orang yang baik dengan kita, maka apa balasan dari kita? Balasan dari kita yaitu berbuat baik sama dia semampu kita. Maka Allah sudah paling baik dengan kita, menciptakan kita dari dakatik, memberikan nikmat karunia keberkahan segala macam yang ada pada diri sekarang, baca ningok, baca dengar, punya keluarga, punya anak, punya bini, sehat walafiat, tidak ada kekurangan, maka harus terima kasih. Terima kasih dengan apa? Bersyukur. Apa arti syukur? Menggunakan segala macam apa yang Allah berikan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Ini berdua itu. Kalau sudah dua ini kita isi hati kita dalam setiap amal ibadah yang kita jalankan, maka inilah yang benar-benar kita sudah sampai pada tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tapi kalau masih kita beribadah karena mengharapkan surga, ikhlas juga. Kata Imam Ibnu Athaillah di sini, tapi ikhlasnya tingkatan paling rendah. Ikhlasnya tingkatan yang rendah, yang tentunya beda dengan apa yang akan didapatkan ketika kita beribadah karena mengharapkan keridhaan Allah semata. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan engkau lari dari bertujuan kepada makhluk. Oke, kita tidak